Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Suyu. Di sini kita cerita mistis berdasarkan kisah nyata yang dari saya sebagai pengobat atau yang ngobatin orang yang terkena penyakit di luar nalar seperti gaib dan non gaib. Di sini ada kisah seorang pasien anak kecil yang tidak mau makan, tapi kondisinya kurus kering, artinya seperti kena busung lapak. Kondisi orang tuanya itu mampu. Kalau lokasi ini kita pengobatan kedua di luar kota, tapi lebih tepatnya di luar negeri, ke Malaysia. Itu ngobatin anaknya Puan. Kalau di sana Puan sama Tuan ya, datuk lah bahasanya, datuk, di daerah Johor Bahru. Jadi kita ini dapat pengobatan ke Johor Bahru itu sebenarnya dari pengobatan yang waktu kemarin di Batam. Jadi karena saking banyaknya orang yang berobat, sampai berita kita ke negeri seberang di Johor, Malaysia, orang itu adalah datuk itu membawa kita ke tempat dia, tapi kita nggak pakai paspor ya, artinya beliau punya akses buat memasukin orang dari luar negara, artinya ya nggak usah pakai paspor, bisa gitu. Jadi kita masuk dari jalur kapal cepat, cuman ini kapalnya yang dinaikin berbeda karena seperti miliknya si datuk ini sendiri, karena dia buat akses dia pergi-pergi ya tadi gitu, lebih but dia sendiri lah, cuman kapal cepat juga, nggak besar-besar banget, cuman ya mewah lah artinya. Jadi kita ngobati ke Johor Bahru, ke rumah beliau, melihat anaknya beliau, kita sebut aja si A, si Ari inisialnya. Jadi ketika kita dengerin apa yang dibilang sama si Datuk, bahwasanya si anaknya ini tadi itu penyakitnya agak sedikit aneh, kata dia gitu. Pertama, anaknya itu tidak mau makan, hingga akhirnya badannya kurus kering. Udah kita bawa ke rumah sakit, udah kita infus, udah kita kasih suplemen macam-macam, itu nggak naik-naik berat badannya, malah ngedrop, tapi kondisinya normal. Di situ dokter bingung gitu, karena biasanya kalau anak-anak udah kondisinya badannya kurus kering gitu, pasti kan dehidrasi, sebagai macam ya namanya kita kehilangan berat badan yang di bawah normal gitu kan. Tapi si anak ini enggak, biasa aja, stabil aja kondisi badannya gitu kan. Di situ si Pak J bilang ada indikasi ini kayak penyakit parasit. Nah, awal kenalnya saya dengan penyakit parasit ini dari Johor ini lah. Di sini parasit itu kalau di Indonesia itu kayak leak, kunyang, lebih seperti itulah ya. Dia yang dihajar itu, yang dikerjain itu anak kecil gitu, yang dimangsanya gitu. karena dia badannya yang disebut sampai habis, sampai kurus kering gitu.
Jadi kondisi si anak ini udah kurang lebih kata bapaknya nggak gerak dari tempat tidur itu ada 2 bulanan lah katanya. Jadi kondisinya itu benar-benar di tempat tidur, diinfus, ya kayak udah mayat hidup aja gitu. Kita sampai di rumah si Dato, kita masuk ke rumah, assalamualaikum, kita lihat tuh si anak di kamarnya. Kalau di sana sih rumah si Dato itu cukup besar lah ya, gede banget. Cuman dia ciri khasnya itu nggak hilang, rumah panggungnya itu tetap ada, tapi rumah permanennya pun ada belakangnya gitu. Jadi si anaknya tadi usianya itu kurang lebih 7 tahunan lah. Jadi si anak ini kita lihat kamarnya itu berdiri 2 bulan nggak bisa bangun. Kita lihat anak tuh berdiri, lari lompat jendela rumah, manjat pohon. Kebetulan di situ ada pohon kayak pohon rambutan tapi masih kecil banget, nggak besar banget, tapi bisa dipanjat sama anak-anak. Itu lari naik ke atas pohon sambil bilang, aku nak orang itu, artinya aku tak mau sama orang itu gitu. Aku nak sama orang itu, aku nak sama orang itu. Suruh pulang lah kita masanya. Saya masih tak dia bilang positif nih, asik gitu kayak gitu. Kenal saya di situ baru kenal dengan penyakit itu, jenis dan modelnya seperti itu. Di situ cukup apa ya bahasanya, kaget, kagum. Kagetnya itu melihat kondisi si bocah udah kayak kulit sama tulang dia udah masuk, perutnya buncit. Bayangin aja kondisinya kayak gitu. Tiba-tiba lari ya, lompat dari jendela naik ke atas pohon. Di situ agak sedikit apa ya, tercengang saya, kok bisa ada hal yang seperti ini gitu. Setelah si anak dibacain lah sama si Mbak J, terus disiram air, si anaknya langsung ya udah kayak ayam sayur gitu loh, jatuh aja, langsung jatuh. Di pohon tadi kan pegangan kuat banget, kita disiram air udah langsung jatuh dia, lemas ya, langsung jatuh. Itu saya ngangkat kurang lebih beras udah kilo, paling 6-7 kiloan lah, ringan. Kalau saya angkat ringan itu anak, saya angkat, saya pindahin lagi kamarnya, terus kita suruh cari bahan-bahan herbal. Jadi ada sedikit apa ya bahasanya, karena kita beda bahasa, pasti kan nama suatu herbal atau tanaman itu kan beda-beda. Kalau biasanya kayak gini contoh ya, meniran sembung. Nah, kalau di Malaysia ini beda namanya ya, bukan meniran, bukan sembung juga. Nah, itu yang membuat kita kebingungan. Yang terakhir ujung-ujungnya kita balik lagi dulu ke Batam, kita cari di daerah sana toko-toko herbal yang jual begitu obat-obat seperti itu, dapatlah. Karena sisanya di sana itu ada gitu, di Johor itu ada, cuman dengan nama berbeda, cuman ada kayak apa namanya, kalau di Jakarta itu sayur tombak, tapi kalau di Sumatera namanya kincung. Nah kalau di sana itu apa ya, daun apa sih namanya, itu kayak kincung juga, yang buat ini apa namanya, laksa.
nggak sama, hampir sama, tapi nama daunnya apa gitu beda gitu. Cuma daunnya sama, bentuknya sama, rasanya sama, cuman penamaannya aja beda gitu. Ya kita eh, setelah melihat kondisinya begitu, kita balik cari bahan. Kalau 2 hari kita dijemput lagi buat ke sana, kita kumpul-kumpul herbalnya, dapat semua, baru kita mandiin. Itu herbal direbus, itu anak udah kayak apa ya, bahasanya tuh nggak tenang lah. Udah ngerasa berusut gitu, udah istilahnya mau lari aja deh. Di situ kita si anak di apa namanya, kita pasung ikat kakinya kanan kiri atas bawah lah, tangannya diikat dua-dua di apa namanya, di tempat tidur ya, yang kakinya pun kita ikat juga, jadi dia tidak kabur gitu. Jadi setelah selesai rebusan herbal buat mandi selesai, nah di sini kita tahap kita mandikan. Itu air kondisinya nggak panas-panas banget, artinya buat mandi itu enak lah di badan, dan asapnya itu sedikit gitu kan. Ini coy gitu disiram, ini kepala ini keluar asap, itu kayak sampah basah tapi dibakar gitu ya, asapnya itu lebih banyak gitu ketimbang api gitu. Kayak gitu lah, ngebul ya. Si anak itu kayak teriak gitu loh. Selesai dimandikan, di situ Pak Ji bilang, kita ini nggak bisa langsung pulang, kita harus tinggal di sini dulu semalam, karena ini kita kayak gini, si anak ini pasti udah jadi kayak ditumbalin gitu, artinya harus dia meninggal, udah ditargetin gitu. Karena orang yang belajar parasik itu biasanya ujung-ujungnya ngambil korban lah. Ini harus kita ambil nih, apa namanya, kita jaga nih bocah ini, jangan sampai si parasik itu datang buat ngerjain si anaknya lagi. Udah, karena ada perihal seperti itu, terakhir kita stay dulu 1 hari, artinya nggak 1 hari sih, jadi 2 hari, karena besoknya kita karena capek, kita istirahat, benar-benar istirahat banget, karena itu selesainya jam 3 pagian lah. Baru besok kita belum bisa pulang, artinya besok lagi baru kita pulang. Setelah kita malamnya berjaga, benar kata Pak Ji, si Palasik ini datang. Suaranya itu kayak suara apa ya, kalian tahu suara derungan apa ya, derungan gitu lah, suaranya mirip-mirip gitu. Saya kira itu ayam, awalnya saya kira itu ayam, suara apaan tapi menggangguan. Terus si Pak Ji bilang, jaga-jaga. Kenapa? Dia datang. Di situlah saya baru lihat pertama kali bentuk kunyang itu kayak apa. Dan di situ saya tidak takut. Saya pegang untuk kunyang kepalanya. Ini pegang, basah nih, kepala basah. Pegang basah. Itu dipegang basah nih, pegang kepalanya. Itu cairan kepala gatal di tangan, gatal, efeknya di tangan tuh gatal banget sih. Gue baru ngerasa itu megang tuh palasnya gitu, panas, gatal. Terakhir saya lempar gitu banting ke tanah. Saya ujung-ujungnya saya kasih garam kasar, saya cuci. Itu bau anyirnya, parah, bau banget. Disitulah saya baru tahu, oh Palasik itu si kunyang itu sendiri rupanya mencari ilmu gitu, untuk anak itu jadikan tumbal. Makanya kenapa dibilang lu berani bang megang begituan, sebenarnya bukan masalah nggak berani ya, artinya
Ya namanya kepala sama jeroan doang terbang kok. Apa yang ditakutin? Numbuk kita bisa mukul kita. Apa yang mau dilakukan dia? Paling digigit. Cuma punya gigi ya. Kebetulan di situ karena logika saya main. Dia nggak bisa ngapain gitu. Karena ya otomatis cuman punya gigi doang gitu. Terakhir kita selesai nguber-nguber si kunyang, kita dapat lah badan orang yang lagi ngilmu tadi itu dapat. Itu letaknya itu di kebun itu ada gubuk. Nah, dia itu di situ tinggal, dan itu berseberangan sama tanah si Dato ini tadi. Ya makanya kita agak sedikit tercengang. Kalau kata si bapak si J, dia bilang ini geser aja nih badannya, karena kalau punya gitu kata dia, badannya digeser dipindah meninggal orangnya, karena dia nggak bisa balik karena badannya itu nggak bisa digeser harus tetap di posisi awal. Makanya dia bilang dia mau sakti tapi kelemahannya aja besar gitu, karena badannya dipindah aja dia meninggoy kan. Makanya itu ya dokter ngilmu kok ngono-ngono banget gitu kan. Ya terakhir kita si Dato itu karena saking keselnya anaknya jadi korban, nah si badannya ini itu dipindahin, dimasuki ke dalam sumur kering, dilemparnya ke dalam itu sama si Dato. Jadi ini kayak korwak gitu deh, ya bener-bener kayak jeruan lepas gitu cuy. Kita melihat mereka karena terakhir setelah kita udah selesai ngebuang badannya itu tadi ke dalam sumur itu, udah kita tutup aja. Terus karena si kepalanya tadi kabur kan, itu jam 3 jam 4 subuh itu teriak-teriak kayak orang teriak-teriak di tengah hutan gitu. Jadi dia tuh balik nggak bisa. Ya itulah yang terjadi, jadi kayak ada orang-orang teriak-teriak gitu. Ya, kita dengarnya sampai terakhir azan subuh baru dia nggak teriak. Terus dibilang sama si Pak J, udah kelar, ini udah selesai orangnya, ilmunya selesai, orangnya pun selesai, artinya mau cut lah ya, meninggoy dah gitu. Selesai dari situ ya alhamdulillah semuanya terbayarkan lah, dapat uang saku, dapat bayaran gede, ya intinya menyenangkan lah. Perjalanan pertama kali ke Johor Baru tanpa pakai paspor, dibawa orang dalam, ya aman-aman aja gitu kan. Ya kita pun pulang di jalur, ya waktu kita pergi naik kapal cepat, ya udah pulangnya pun gitu juga sama. Tapi kita pulang di 3 hari ke depannya baru pulang. Ya udah kita kayak nggak ada kejadian aja, pulang aja gitu. Kita nggak ditanya-tanya sama pihak orang yang buat penyeberangan ke biasanya kayak ke Singapura kalau gitu kan tanya-tanya atau kita enggak, ya udah lewat aja, keluar aja gitu. Selesai itu udah selesai lah masalah si anak itu tadi. Pokoknya si anak itu kita dapat kabar si anak itu kondisinya balik dalam waktu 2 bulanan. Itu dia badannya balik normal lagi, sehat lagi, tidak ada lagi gangguan apapun, anaknya ceria. Nah di sini kita nggak nyimpen kontaknya beliau karena waktu udah begitu lama, handphone saya pun sudah berganti entah berapa puluh kali. Pokoknya tiap tahun ganti, ujung-ujungnya nomornya pun ada yang hilang, ada yang terganti. Ya sudah, jadi tidak ada foto, video
kebiasaan saya sih dulu itu tidak berkaitan dengan foto atau video ya, karena satu, karena kita ngobati nggak mikir buat ngambil ngetek gambar gitu. Kita kerjain aja apa yang kita kerjain gitu, kita kelarin gitu. Ya udah, begitulah cerita penyakit palasik orang yang menganut ilmu kunyang lea. Ya itulah palasik namanya. Makan anak kecil. Kalau untuk zaman sekarang nggak tahu ya masih ada atau enggak familiar yang begitu, tapi kayak udah selentingannya udah jarang banget didengar. Semoga ya tidak ada lah orang yang menganut ilmu palasik itu tadi. Kenapa? Ilmunya nanggung. Satu, mau jadi siluman, tapi masih orang. Yang kedua, banyak minusnya. Dia ngilmu, tapi korban nyawa. Kalau badannya digeser, dia meninggal. Artinya kan nggak sempurna. Artinya gini, sekuat-kuatnya orang pakai jin, sekuat-kuatnya orang pakai kodam, gitu jumpa sama orang yang qadarullah, hanya Allah, hanya ayat-ayat Allah yang dipakai, luntur ini, nggak kena deh. Artinya apa? Yang lain juga bengkokan, masih menang orang yang qadarullah hanya Allah, perlindungannya Allah, minta tolongnya sama Allah. Ya artinya ya semua yang qadarullah gitu. Ya, karena keyakinannya ya Baitullah tempat yang paling aman gitu. Karena ya kalian yang menggembar-gemborkan, wah kodam ini omong kosong gitu cuy. Kenapa? Gitu kan jumpa sama orang yang murni, kalian tidak akan menang sama sekali. Nah gitulah intinya ya. Itulah namanya dunia pergaiban. Sejajar tak sama, tinggi tak sama tinggi, rata tak sama rata. Ilmu boleh tinggi, tapi jangan pernah kelihatan orang. Salam dari Suhuyu. Jangan lupa di like, di subscribe. Nanti yang siapa mau cerita, kirim email di sini ya. Nanti saya cantumkan emailnya apa. Nanti kita ceritakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.